boleh dikatakan bahwa Situbondo ini merupakan sentral produksi telur atau benih yang terbesar mungkin di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Baik dari Vietnam, Singapura, Malaysia, itu mereka sampai datang ke sini untuk cari benih. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sudah berhasil melakukan hibridisasi atau persilangan di antara kerapu macan dengan kerapu kertang. Situbondo, kabupaten di pesisir utara Jawa Timur dengan pantai sepanjang sekitar 150 km. Letak geografis tersebut memperkaya potensi Laut Situbondo, terutama sebagai penghasil ikan. Salah satu hasil laut yang menjadi ciri khas Situbondo adalah ikan kerapu. Tekstur dagingnya yang lembut dan tebal membuat kerapu dapat diolah menjadi berbagai kuliner nikmat. Tak heran jika banyak tempat makan di Situbondo kerap menyajikan masakan olahan kerapu sebagai menu andalannya. Ikan kerapu yang melimpah di Situbondo tak lepas dari peran Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo. Dengan berbagai teknologi yang dikembangkannya, balai ini mampu menghasilkan benih kerapu unggul. Bahkan dengan persilangan, balai mampu menghasilkan spesies baru ikan kerapu. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo sudah berhasil melakukan atau melaksanakan hibridisasi atau persilangan di antara jenis-jenis kerapu ini. Contohnya adalah kerapu cantang, perkawinan antara kerapu macan dengan kerapu kertang yang sudah dirilis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2012 yang lalu dan sudah resmi digunakan sebagai salah satu komoditas unggulan kerapu di Indonesia ini. Kolam tempat pemeliharaan induk kerapu harus selalu bersih. Biasanya kolam dikuras 2 kali dalam sebulan. Dinding kolam mesti benar-benar bersih dari kotoran dan kerang yang melekat. Maklum, kebersihan kolam sangat berpengaruh terhadap nafsu makan induk kerapu. Jika kolam kotor, induk kerapu enggan makan. Di kolam berukuran 300 meter kubik ini, induk kerapu dipelihara. Saat musim pemijahan tiba, ikan kerapu akan dipindahkan ke bak yang bersih. Kerapu sudah memijah secara alami, artinya mereka bisa memijah dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari manusia. Jadi mereka bisa memijah secara alami di antara mereka sendiri, di antara jenis mereka sendiri. Kerapu ini merupakan pemijah bulanan. Artinya siklus pemijahannya setiap bulan. Biasanya mereka memijah pada setiap bulan gelap. Kalau hitungan Jawa itu pada bulan gelap. Nah, mereka memijah antara 3 sampai 5 hari, bahkan ada yang sampai seminggu masa pemijahan itu setiap hari. Sebelum dipindahkan ke kolam pemijahan, ikan kerapu harus dibersihkan dengan air tawar untuk menghilangkan kuman dan bakteri yang melekat di tubuhnya. Induk kerapu berasal dari berbagai wilayah seperti Madura dan Bali. Sebelum proses pemijahan, kondisi fisik induk kerapu harus diperhatikan. Induk kerapu mesti sehat, tak boleh cacat atau luka. Jika tubuh ikan kerapu terluka, wajib segera diobati.
Besar induk kerapu yang siap untuk pemijahan bervariasi tergantung jenisnya. Kerapu kertang ini misalnya, beratnya 80 kg. Jika jenis kerapu lain sudah bisa dipijah saat bobot tubuhnya mencapai minimal 4 kg, kerapu kertang harus mencapai berat minimal 20 kg. Berat induk kerapu sangat mempengaruhi indeks kematangan gonad. Semakin berat induk kerapu, kematangan organ dalam gonadnya kian besar sehingga kandungan telur atau sperma makin banyak. Proses pemindahan induk kerapu ke kolam pemijahan mesti hati-hati agar tak melukai sirip atau bagian tubuh ikan lainnya. Tak hanya kebersihan kolam dan kesehatan induk kerapu yang harus diperhatikan, pemberian pakan secara teratur pun mesti dilakukan. Diberikan pakan ikan segar setiap hari, kemudian juga diberikan multivitamin, ada vitamin B untuk meningkatkan nafsu makan, vitamin C untuk menjaga kesehatan, kemudian vitamin E untuk mempercepat pematangan gonad atau telurnya. Pemberian pakan biasanya sebanyak 3-5% dari berat ikan. Setelah proses pemijahan, telur-telur yang berasal dari induk kerapu dikumpulkan dalam bak kolektor telur. Caranya dengan mengalirkan air dari dalam bak pemijahan melalui paralon yang kemudian ditampung dalam jaring kolektor telur. Jadi boleh dikatakan bahwa Situbondo ini merupakan sentral produksi telur atau benih yang terbesar mungkin di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini. Jadi telur-telur yang sudah diproduksi di balai kami di BPBAP Situbondo ini disebarkan setiap bulan ke pembenih skala rumah tangga HSRT yang tersebar di wilayah Situbondo ini. Jadi ada sekitar 100-an unit HSRT yang berusaha dalam produksi benih kerapu, khususnya kerapu hibrid ini, kerapu cantang.